Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, guru yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Kusnani dari SDN Mojodadi, calon guru penggerak angkatan 7, kelas 74 dari Kabupaten Lamongan. Saya akan menyampaikan hasil refleksi dari wawancara 3 kepala sekolah, yaitu tentang konsep pengambilan keputusan. Bapak Ibu yang hebat, hasil analisis refleksi ini berdasarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang meliputi hal-hal yang menarik yang muncul dari ketiga wawancara kepala sekolah tersebut. Pertanyaan-pertanyaan apa yang mengganjal dan ada dari hasil wawancara dibandingkan dengan hal-hal yang sudah saya pelajari tentang 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi, hal yang menarik dari hasil wawancara 3 pemimpin pembelajaran yaitu dari Bapak Mahin, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Telanak, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan. Yang kedua, dari Ibu Yuriati Ningsih, SPD, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Lebur, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan. Dan yang ketiga, dari Bapak Eko Budi Santoso, SPD, selaku Kepala Sekolah Negeri Sidomelangean, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu, dari ketiga kepala sekolah tersebut, beliau dari sekolah penggerak. Bapak Ibu, berdasarkan hasil wawancara kasus dilema etika yang menjadi topik ketiga kepala sekolah, yang pertama adalah tentang kasus siswa tidak memiliki kelengkapan administrasi dalam tanda kutip akte kelahiran dan kartu keluarga, yang kesemuanya itu sebagai syarat siswa untuk masuk sekolah atau masuk suatu lembaga yang tercantum dalam data pokok pendidikan, yaitu Dapodik. Permasalahan ini adalah yang dihadapi Bapak Mahin selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Telanak, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan. Permasalahan yang kedua, permasalahan adalah siswa yang selalu melakukan pelanggaran seperti tidak mentaati peraturan, sering mengganggu teman saat pembelajaran lainnya, dan melanggar disiplin tata kelola sekolah yang ada di Sekolah Dasar Negeri Ngelebur, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan. Sedangkan permasalahan dari Bapak Eko Budi Santoso SPD selaku Kepala Sekolah Negeri Sidomelangean, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, yaitu seringnya guru tidak masuk sekolah karena terkendala ada keluarga yang sakit. Bapak Ibu, ketiga kasus ini membuat kepala sekolah menjadi sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan atau kebijakan seperti yang telah disampaikan ketiga pemimpin pembelajaran, bahwa sekolah memiliki peraturan-peraturan dan batas toleransi tertentu. Di sisi lain, siswa maupun kolega teman sejawat yang sedang mengalami permasalahan pasti memiliki suatu alasan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan
juga harus memperhatikan rasa nilai-nilai kebajikan. Dari hasil analisis wawancara kasus dilema etika yang terjadi pada siswa dan kolega teman sejawat, pada dasarnya ketiga kepala sekolah mengambil keputusan didasari pada nilai-nilai kebajikan universal, dan keputusan yang diambil tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang menarik dari ketiga pemimpin pembelajaran ini adalah yang mengatakan bahwa seorang pendidik harus dapat memanusiakan manusia. Mereka mengibaratkan sekolah adalah bengkel di mana guru sebagai model dan tugas guru adalah menuntun tingkah laku murid sesuai dengan kodratnya, sehingga murid mendapat kebahagiaan lahir dan batin. Tidak mungkin semua siswa sempurna. Tidak mungkin semua siswa berperilaku baik. Tidak mungkin pula semua kolega atau teman sejawat dapat melaksanakan peraturan tanpa adanya halangan dan rintangan. Itulah fungsi sekolah. Fungsi pemimpin untuk memperbaiki baik tertib administrasi maupun yang berhubungan dengan sikap dan tingkah laku siswa maupun kolega teman sejawat. Bapak Ibu, selanjutnya dalam menghadapi permasalahan dengan siswa maupun kolega teman sejawat, mereka lebih memilih langkah preventif yang lebih efektif dibandingkan memberikan dengan hukuman dan dibandingkan dengan penyelesaian dengan cara-cara sikap yang baik. Yang pertama, bagaimana cara mereka menguji keputusan-keputusan yang sudah dibuat. Apakah dengan menggunakan uji legal atau uji regulasi atau uji intuisi atau dengan uji publikasi maupun uji panutan, atau secara langsung hasil uji tersebut berhubungan dengan 3 prinsip, yaitu hasil akhir, prinsip berpikir berbasis peraturan, dan prinsip rasa peduli. Uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan yang tidak bertanya dengan tentang konsekuensi, akan tetapi bertanya tentang prinsip-prinsip mendalam. Sedangkan uji publikasi berhubungan dengan berpikir berbasis akhir yang mementingkan hasil akhir. Sedangkan uji panutan berhubungan dengan berpikir berbasis rasa peduli, di mana kesemuanya prinsip ini bertanya tentang konsekuensi, akan tetapi berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir yang mementingkan berbasis akhir. Sedangkan uji panutan berhubungan dengan berpikir berbasis rasa peduli, di mana kesemua prinsip ini berhubungan dengan golden rule yang meminta kepada kepala sekolah meletakkan diri sebagai orang lain. Selanjutnya, hasil analisis yang kedua adalah perbedaan dan persamaan dari ketiga pemimpin tersebut.
Yang pertama, pengambilan keputusan mereka sama-sama berpihak pada murid, memperhatikan nilai-nilai kebijakan universal seperti keadilan versus rasa kasih sayang. Keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada institusi dan tentunya kepada masyarakat. Yang kedua, pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilakukan secara kolaborasi dengan guru, dengan teman sejawat, dan semua pemangku kepentingan sekolah, orang tua, siswa, dan masyarakat. Selanjutnya, perbedaan dari wawancara pengambilan keputusan dari ketiga pemimpin pembelajaran ini menunjukkan bahwa mereka mengambil keputusan mengandung keadilan versus individu versus kelompok, kebenaran versus kesetiaan, dan versus jangka pendek dan jangka panjang. Semuanya saling menguntungkan tanpa merugikan pihak yang lain, yang disesuaikan dengan lingkungan dan komunitas. Selanjutnya, analisis dari pertanyaan apa rencana ke depan para pemimpin dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dalam mengandung unsur dilema etika. Ketiganya mengambil keputusan dilakukan secara kolaboratif dengan semua komunitas sekolah dan berprinsip memanusiakan manusia, yang merupakan tripusat dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Song Tulodo, ing Madya Mangkukarso, Tutwuri Handayani. Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana jika saya berada pada posisi mereka dalam menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan tempat saya? Yang pertama, saya akan melakukan dan mengamati kondisi permasalahan. Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan. Misalnya, keadilan versus kasih sayang, individu, kelompok, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka pendek dan versus jangka panjang. Kemudian menerapkan uji legal, uji regulasi, uji publikasi. Selanjutnya mengkomunikasikan, melakukan uji publikasi, uji legal dari 9 langkah pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, saya akan terus belajar untuk menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Ketika saya menghadapi suatu permasalahan, baik dengan siswa ataupun guru, teman sejawat, atau kolega. Bapak Ibu, demikian hasil analisis yang bisa saya lakukan dengan konsep pengambilan keputusan terhadap 3 kepala sekolah yang ada di lingkungan kami di Kecamatan Gedong Pring, Kabupaten Lamongan. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak, guru yang luar biasa, guru bergerak
Indonesia maju.